Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haludin dari Adbis 4C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eh, sejarah quality control. Sejarah quality control eh, setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai dengan 1945, pada saat kekalahan Jepang atas Amerika tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan perang dengan Amerika. Penyebabnya adalah Amerika negara yang besar dan mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan Jepang. Demikian juga untuk kualitas peralatan perangnya. Amerika menghasilkan peralatan yang kualitasnya baik. Dari Deming W. Edwards tahun 1900 sampai tahun 1993, orang statistik dan tenaga ahli manajemen berkualitas yang bertindak sebagai seorang guru penasehat dan konsultan bagi penjumlah korporasi penting, para pemimpin bisnis dan tenaga ahli pengendali mutu. Dan yang selanjutnya, apa itu Total Quality Control? Total Quality Control adalah sistem manajemen yang dinamis yang mengikut sertakan seluruh anggota organisasi dengan menerapkan konsep dan teknik pengendalian kualitas untuk tercapainya kepuasan pelanggan dan mengerjakannya. Dasar Total Quality Control adalah mentalitas kecakapan dan manajemen partisipatif dengan sikap mental yang mengutamakan kualitas kerja. Mentalitas adalah kesediaan bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaannya. Dan selanjutnya, prinsip-prinsip kualitas. Prinsip-prinsip kualitas terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, kepuasan pemakai, jadi berorientasi pada pemakai bukan pada standar. Dan yang kedua, mencakup kualitas dari semua jenis pekerjaan. Dan yang ketiga, merupakan tanggung jawab setiap orang sehingga sejak awal harus dilaksanakan dengan benar. Dan selanjutnya, tujuan pengelolaan mutu atau bisa disebut dengan kualitas. Pengendalian mutu terpadu adalah suatu sistem yang efektif untuk mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan kualitas, pemeliharaan kualitas, dan perbaikan kualitas atau mutu dari berbagai kelompok dalam organisasi. Dan yang selanjutnya, apa saja manfaat pengendalian mutu? Manfaat pengendalian mutu terbagi 3 bagian, dan yang pertama bagi karyawan, dan yang kedua bagi institusi, dan yang ketiga bagi konsumen. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, dan yang pertama bagi karyawan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan karyawan dalam melihat, mengenali permasalahan dan mencari alternatif pemecahan. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi dalam kelompok kerja. Membiasakan pekerjaan secara analitas dengan menggunakan teknik quality control. Dan selanjutnya, peningkatan daya kreativitas dan yang selanjutnya peningkatan kepercayaan diri. Dan yang kedua, bagi institusi terbagi dalam 4 bagian. Dan yang pertama, pengembangan institusi melalui akumulasi gagasan-gagasan perbaikan. Dan yang kedua, meningkatkan daya saing barang atau jasa yang dihasilkan. Dan yang ketiga, memperbaiki hubungan institusi dengan karyawan. Dan yang terakhir, partisipasi semua karyawan di dalam membantu terwujudnya tujuan institusi.
Dan ini yang terakhir bagi konsumen. Konsumen ini terbagi dalam 5 bagian. Dan yang pertama, konsumen akan memperoleh barang atau jasa yang bermutu baik. Dan yang kedua, konsumen akan mendapatkan kepuasan dari barang atau jasa tersebut. Dan yang ketiga, konsumen akan memperoleh barang atau jasa yang memenuhi kesehatan dan keselamatan. Dan yang keempat, konsumen juga akan menerima barang sesuai dengan pesanannya. Dan yang kelima, pemerintah akan mendapat pajak-pajak. Di sini ada kesimpulannya tentang total quality management. Total quality management atau manajemen mutu terpadu dalam bidang pendidikan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas daya saing bagi output dengan indikator terus adanya kompetensi baik intelektual maupun skill serta kompetensi sosial siswa atau lulusan yang tinggi. Dalam mencapai hasil tersebut, implementasi total quality management di dalam organisasi pendidikan perlu dilakukan dengan sebenarnya, tidak dengan setengah hati, dengan memanfaatkan semua entitas kualitas yang ada dalam organisasi, maka pendidikan kita tidak akan jalan di tempat seperti saat ini. Kualitas pendidikan kita berada di urutan 101 dan masih berada di bawah Vietnam yang notabene negara tersebut dapat dikatakan baru saja merdeka dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa kita di Indonesia ini. Cuman begitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.